begini saja, saya mau cerita sedih ini kultum aja, kuliah 7 menit atau kultum kuliah terserah antum, atau kutil lah kuliah 3 menit, udah asar juga. Pokoknya saya sekarang di sini dengan segenap jiwa dan raga saya. Untuk apa kau hadir di sini? Dakwah-dakwah Kiai Haji Jujun Junaedi yang unik sangat digemari masyarakat, terutama orang Sunda. Beliau mempunyai ciri khas yang tidak banyak dimiliki oleh kebanyakan mubalik lainnya. Selain ceramahnya yang biasa menggunakan bahasa Sunda, juga pandai dalam membuat guyonan yang menyegarkan. Kiai Haji Jujun Junaedi yang lahir di Garut, tanggal 1 Juni tahun 1971, sejak usia 6 tahun, sudah memulai ceramah ke tempat yang jauh, bahkan sudah pula merambah ibu kota. Tahun-tahun 1976 sampai tahun 1977, telah dikenal sebagai ajengan cilik yang telah memikat banyak orang. Inilah tausiah Kiai Haji Jujun Junaedi ketika acara Halal Bihalal PWNU Jawa Barat. Ini nasib orang pendek nggak kelihatan ini. Jadi saya ini ketua POPSI, Persatuan Orang-Orang Pendek seluruh Indonesia. Tapi rata-rata yang pendek-pendek itu lancar ngomongnya, karena otak dengan hati dekat. Ngan bau ngos seetik sabab otak, sabab baham jeung beuteng deket gitu. Jadi saya bingung dari tadi. Yang tadi Pak Dewa tinggi, gitu kan? Habib tinggi, semua tinggi. Pas saya begini, makanya ini pasti sudah kuduga dari tadi. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Pendek-pendek juga yang memberi tausiah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya begitu datang ke kantor PWNU, ketemu dengan guru dari Haur Kuning, Pangarsa Kang Haji Ujang Busrol Karim, dan saya disebut NU beneran karena beliau selalu menyebut saya mu'alaf. Bib, saya ini NU dari mulai kepala sampai kaki, darah saya NU. Kalau darah saya dibelek, itu keluar NU tulisannya langsung. Hanya saya ini NU kultural selama ini. Baru sekarang saya masuk NU struktural setelah saya pensiun dari panggung. Dulu saya tidak ada kesempatan untuk mikir ke NU, mengabdi dulu struktural. Karena saya begini juga jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Modalnya klasik, ikhlas dan asik. Supaya jadi di samsu jiwaku sampai ke surga, dagang rokok. Soalnya di NU tuh bantu arudud kabeh. Da NU mah singkatan tina nurut udud, jadi arudud kabeh. Nu lain udud, nu teu udud lain NU kan gitu. Saya di panggung itu suka membabat orang-orang yang tidak suka dengan amaliyah kita. Ada orang yang membabat tawasul, saya sikat lagi. Pan di masyarakat mah majal teh tawasul mah capatiha lo loba ting patiha ada mal tepi. Saya bilang pasti tepi. Mana buktina tepi? Ternyata eta patiha teu balik deui, berarti tepi. Lamun ngirim paket teu tepi, berarti balik deui. Begitu. Satu saat saya punya teman, bukan NU. Ya tidak usah sebut Persib lah gitulah. Ya kita Persija kan, bisa gitu kan. Ya. Dia menyepet aja. Pokoknya doa yang hidup pada yang mati tidak sampai. Saya akhirnya berdoa. Orang tua kamu masih ada atau sudah hidup? Masih hidup atau sudah tidak ada? Sudah meninggal katanya Jun. Ya saya doakan semoga orang tua kamu masuk neraka, mendapat siksa kubur, semoga masuk neraka jahanam. Marah pada saya. Ente cenah naon tangga doa kitu? Tenang pan mau tepi. Kuno nyebutkan tetepi aya didoakeun teh sieun, bener teu? Jadi saya dari dulu Bib, bahkan saya termasuk dibenci oleh mereka karena mungkin saya termasuk orang yang lantang menyuarakan amaliyah kita yang ditentang oleh mereka. Jadi saya kalau disebut NU mu'alaf, oleh Kang Ujang mungkin mu'alaf di struktural. Kalau di kultural saya
NU meles. Kakek saya di Garut namanya Kiai Mas Duki, Iki, Mas Duki, Ajengan Iki dulu terkenalnya. Itu kakek saya. Itu pada tahu pastilah para kesepuhan gitu kan. Jadi sekarang saya NU asli, SA asli. Mah jeung baju-bajuna NU. Nah, gitu ya. Mau ngomong apa sekarang saya di sini? Tadi yang akan diomongkan oleh saya persis yang dibicarakan oleh Habib. Itu persis itu. Dongengnya persis ta. Dongeng persis dongeng silaturahmi, dongeng orang yang dibere pel muda teh. Persis kapilaan ku Habib. Makanya dari tadi saya bilang mau ngomong apa. Begini saja, saya mau cerita sedih ini kultum aja. Kuliah 7 menit atau kultum kuliah terserah antum. Atau kutil lah kuliah 3 menit. Udah asar juga. Pokoknya saya sekarang di sini dengan segenap jiwa dan raga saya. Untuk apa kau hadir di sini? Bila cinta kau tinggal di sana, hanya menambah luka hatiku. Itu ciri khas saya kalau di panggung, Pak Dewa. Jadi kalau saya di panggung itu begitu nyanyi. Pak Dewa tadi nanya, siapa namanya? Jujun Junedi. Saya sudah familiar namanya. Orangnya baru ketemu sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Jadi para kesepuhan semuanya yang saya hormati, pokoknya tidak akan saya sebutkan satu-satu bisi salah nyebutnya. Punya semuanya. Satu saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, sedang berceramah. Di satu taklim, tiba-tiba Rasulullah menghentikan taklimnya. Kemudian beliau bersabda, dengarkan langkah orang yang ahli penghuni surga. Dengarkan langkah penghuni surga akan datang. Seorang penghuni surga. Semua sahabat terdiam. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Sayyidina Ali penasaran. Maka diselidiki orang pemuda tersebut oleh Sayyidina Ali dan Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Ali puasa sunat, dia tidak. Sayyidina Ali sholat malam, dia tidak. Sayyidina Ali baca Quran, dia tidak. Akhirnya Sayyidina Ali bingung. Loh, kok orang begini disebut sebagai penghuni surga? Maka akhirnya dia bertanya, sini katanya saudara itu oleh Rasul disebut sebagai penghuni surga. Tapi saya lihat sebuah saudara beramal biasa-biasa saja. Apa sih amal anda sehingga Rasul menyebut anda ahli surga? Kata orang tersebut, begini katanya Sayyidina Ali, saya baca Quran tidak sebaik engkau, saya ibadah tidak sekhusyuk engkau, saya beramal tidak sebaik engkau, tapi saya punya amalan satu. Sebelum saya tidur malam, sebelum saya tidur setiap malam, sebelum tidur saya suka memaafkan kesalahan orang lain yang menyakiti saya. Jadi ternyata tadi yang dikatakan oleh guru kita Rois Am betul, yang dikatakan oleh Habibana tadi luar biasa, bahwa memaafkan orang lain itu ternyata luar biasa. Semua orang ini pandai meminta maaf, tapi memaafkan belum tentu bisa semuanya. Aiman tahampura mah kayak bisa Pak, hapunten abdi, tapi ngahampura batur cantang tuh bisa. Aya paribasa di Sundama tepikat ngagaru ngagura tanah berem aing cadu kahulu-hulu cadu mungkuk haram dempak mau ngahampura sia pika gitu. Peribahasa itu ada di kita. Artinya bahwa sikap pemaaf itu sikap yang derajatnya nomor 1 di hadapan Allah. Wal afina 'anin nas, tingkatannya paling tinggi di hadapan Allah. Maka dari itu hari ini semoga halal bihalal ini yang tadi sejarahnya sudah diterangkan oleh Habib, mudah-mudahan jadi ajang kita untuk menghilangkan semua noda, semua dosa, semua kesalahan orang lain. Bukan kesalahan kita, tapi bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain. Satu itu. Yang kedua, dari itu semua harapan kita semoga kita menjadi manusia yang husnul khotimah. Karena begini Pak Kiai, maaf ya, alpia nasira jamul ditamul mantek dikelek yakulu nahulu imritina ati. Ketika tidak ada
ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak usah kita berhenti berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kenapa? Karena Allah tidak tahu kapan kita dipanggil, sedang apa kita dipanggil. Aya nu gelo Pak, tilu nu gelona teh. Gelo A, gelo B, gelo C. Ku dokter dipilih, dipanggil hiji-hiji. Panggil yang gila A. A, mau ngecek tentang kesehatan orang gila itu. A, sini. Ini apa? Hidung Pak. Oh, mana gelo kene? Nunjuk pipi ngajawab irum. B, keluarkan. Ditanya, ini apa? Pipi Pak. Terbalik dengan yang tadi. Si C dikeluarin. C, ini apa? Pipi Pak. Ini hidung Pak. Ini bibir Pak. Ini dagu Pak. Pinter kamu, pinter Pak. Dah saya mah pakai ini. Apa itu? Pantat. Saya nanya, kalau Bapak jadi dokter, kira-kira orang itu disehatkan atau tetap gering? Tetap sakit atau sehat? Sakit. Kenapa? Karena yang 4 tadi, yang lainnya benar, itu karena kebetulan. Nunjuk pipi, nyebut pipi, kebetulan. Nunjuk hidung, jawab hidung, kebetulan. Nunjuk dagu, kebetulan. Nunjuk bibir, kebetulan. Pas nunjuk tarang, ini apa? Itu jawab pantat. Bujur cenah ternyata. Su'ul khatimah. Jadi hidup ini tidak boleh kebetulan. Kebetulan jadi kiai, kebetulan jadi pengurus NU, kebetulan jadi jadi pimpinan pesantren, kebetulan jadi penceramah. Bukan kebetulan. Hidup ini harus betul. Jadi kiai harus jadi kiai betul. Jadi pengurus NU harus jadi pengurus NU betul. Jadi penceramah harus jadi penceramah betul. Makanya tadi Pak Dewa menganjurkan pada saya untuk tetap afdi berdakwah, meskipun saya sudah gantung mic. Saya sekarang tinggal di Pak Dewa, saya panggilnya karena di bukunya sekarang baca Pak Dewa. Pak Dewa tadi nyuruh kepada saya, jangan gantung mic, jangan berhenti ceramah, harus tetap ceramah kata beliau. Saya tetap ceramah. Petot-petotnya subscribernya sudah 258.000. Saya tetap tawasul di YouTube itu, dan saya tetap mewakili NU di TV nasional. Jadi saya ini luar biasa Pak Rois. Saya ini di Damai Indonesiaku itu sebenarnya sudah males. Tapi kenapa saya bertahan? Karena takut Damai Indonesiaku diseret oleh mereka. Itu sebenarnya. Makanya saya dengan Kiai Holil Nafis, dengan Kiai Holil Nafis, kita sama-sama. Jangan saya bilang Kiai Holil, saya dan lainnya tidak boleh meninggalkan Damai Indonesiaku. Daripada kapal ini diisi oleh mereka, kapal ini harus diisi tetap oleh kita dan orang-orang kita. Begitu Pak. Jadi bapak-bapak mungkin yang tidak kenal saya tidak suka nonton Damai Indonesiaku. Ya gitu kan. Jadi saya tidak berhenti ceramah Pak. Saya tetap ceramah di Damai Indonesiaku. Saya tetap ceramah di YouTube, di TikTok. Daripada TikTok ditempoku ibu-ibu ayeuna wae, Rungkad Siti gitu kan. Yalah. Yang begitu viral, begitu kan? Lagu runtah viral. Kulir keneng cangkang, cauhun tuna bodas tipung, tarigu biwir berem-berem, jawer kotok panon coklat, kopi susu nganah atuh bet di mumurah geblek hirup hayang jadi runta mata kula osok gunta ganti jalu komamun poho di kutang gitu kan. Saya tampil di TikTok, saya muncul di di IG, saya muncul di semua di YouTube. Untuk apa? Untuk menjaga NU. Insya Allah ya. Jadi saya tidak panjang, itu saja pengumuman saja, ini mah bukan ceramah. Pengumuman kepada seluruh, kepada mustasyar, kepada katib, kepada tadfidiyah, kepada rois, kepada para rois di Kabupaten Garut, jangan ragukan ke NU-an saya.
Bakat ku hayang katingali NU aing make baju ge hese dengan baju hejo. Ieu meunang ngaput ngadadak ieu. Saking hayang disebut NU bib. Itu disebut we NU mualaf ku Kang Ujang abdi. NU mualaf nyebut tadi gitu. Insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan saya tidak panjang karena mau panjang juga para kiai semua. Ngomong di depan kiai itu ceramah depan kiai ibarat jualan sepatu di depan toko sepatu. Tidak akan laku saya. Geus lah dak panjang pondoknya amplop geus dirapet ku Pak Juhadi. Itu saja gitu ya. Oh, kebiasaan sih, kebiasaan kalau di undangan itu di amplopan, duka di PWNU sok di amplopan tara gitu. Jadi saya mau melihat aja bagaimana kebiasaan di PWNU gitu kan. Apakah PWNU selalu mengadopsi kearifan lokal atau tidak gitu kan gitu. Sudah, itu sajalah. Bohong. Tidak. Saya datang ke sini bukan butuh amplop, tapi butuh doa, bukan duit. Butuh doa saja. Doa daripada kiai, para kasepuhan, semoga saya istiqomah di NU ini. Insyaallah itu saja, tidak panjang, tidak mau banyak yang saya omongkan, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.